Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadil Fadlur Rahman, mahasiswa Winson Kalijaga, program studi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Matematika Ekonomi yang bertema penerapan integral dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang pertama adalah konsep dasar atau pengertian integral. Jadi integral sendiri adalah kebalikan dari diferensial atau turunan. Jika turunan menghitung perubahan sesaat, maka integral ini menghitung jumlah total akumulasi perubahan dalam suatu rentang. Nah, terus ada beberapa jenis atau istilah yang dalam integral. Yang pertama yaitu jenis integral tertentu, yang mana adalah menghasilkan fungsi umum atau dalam kurung ini masih ada konstanta, terus dipakai untuk mencari fungsi asli jika diketahui fungsi perubahannya. Terus integral tertentu adalah menghasilkan nilai pasti, dipakai untuk menghitung total biaya, manfaat, dan luas daerah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam ekonomi. Yang pertama adalah fungsi biaya. Jadi fungsi biaya ini adalah total biaya produksi, yang mana adalah cara mengetahuinya adalah mencari integral biaya marginal. Terus yang kedua adalah fungsi permintaan, yaitu hubungan harga dan jumlah barang. Di sini bisa dicari dari integral fungsi perubahan permintaan. Yang ketiga adalah surplus konsumen. Jadi surplus konsumen ini adalah manfaat lebih yang didapat konsumen karena mau membayar lebih mahal dari harga pasar. Terus yang keempat adalah surplus produsen, yaitu keuntungan tambahan produsen karena mau menjual lebih murah dari harga pasar pada umumnya. Nah, terus kita akan langsung dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jadi di sini terdapat persoalan. Seorang pembuat kerajinan tahu bahwa biaya tambahan untuk membuat satu unit barang berubah sesuai jumlah produksi. Ia ingin tahu total biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat 30 unit. Nah, di sini diketahui fungsi biaya marginal atau biaya tambahan per unit. Jadi rumusnya adalah MC sama dengan desi per deki. Nah, sama dengan 6Q tambah 15. Nah, di sini tuh keterangannya MC sama dengan adalah biaya marginal, C sendiri adalah biaya total atau dalam ribu rupiah, terus yang Q adalah jumlah barang, terus biaya tetap di sini diketahui 120.000. Nah, di sini tuh yang ditanya adalah fungsi biaya total, biaya untuk memproduksi 30 unit. Selanjutnya adalah kita akan membahas penyelesaiannya, itu karena biaya marginal adalah turunan dari biaya total, maka C dalam kurung Q sama dengan MC dq sama dengan 6Q tambah 15 dq. Nah, terus bawahnya tinggal diturunkan, nggak ada di 6Q maka menjadi 3Q kuadrat, terus 15 menjadi 15Q karena di sini tuh variabelnya pangkatnya itu tidak ada, jadi ditambahkan Q. Nah, terus ditambah konstanta atau K, terus menentukan konstanta atau K ya. Jadi caranya adalah biaya tetap sama dengan biaya saat Q sama dengan 0. Maksudnya Q itu tadi adalah jumlah barang, jadi menentukan konstanta itu saat
biaya produksi itu jumlah barang itu 0. Nah terus lanjut, C dalam kurung 0 sama dengan 120 sama dengan 3 kali 0 kuadrat tambah 15 kali 0 tambah konstanta, maka konstanta sama dengan adalah 120. Nah terus fungsi biaya totalnya C dalam kurung Q sama dengan 3Q kuadrat tambah 15Q ditambah 120. Nah terus untuk biaya 30 unit C dalam kurung 30 sama dengan 3 kali 30 kuadrat ditambah 15 kali 30 ditambah 120, maka hasilnya adalah 2700 ditambah 450 ditambah 120 sama dengan 3270. Di sini artinya total biaya memproduksi 30 unit adalah 3.270.000. Udah berapa menit, Rik? Berapa menit? 6. Nah, lanjut lagi yang cara kedua. Lanjut yang contoh kedua adalah menghitung surplus konsumen. Nah di sini tuh ada persoalan. Di pasar harga jeruk ditetapkan 16.000 per kilogram. Beberapa pembeli sebenarnya bersedia membayar lebih mahal karena kualitasnya bagus. Selisih ini disebut surplus konsumen. Ketahui fungsi permintaan jeruk P sama dengan 40 kurangi 20. Keterangan P adalah harga atau dalam ribu rupiah per kilogram, I adalah jumlah permintaan dalam kilogram. Nah terus harga pasar adalah 16.000. Nah harga pasar ini dilambangkan dengan simbol P. Terus ditanya besarnya surplus konsumen. Jadi penyelesaiannya adalah cari jumlah yang dibeli pada harga pasar. Di 16 atau harga pasar sama dengan 40 kurangi 2Q. Nah terus jadi dibalik 2Q sama dengan 24. Nah ini tuh Q 24 bagi 2 jadi 12. Jadi jumlah permintaannya adalah 12. Nah terus rumus surplus konsumen. Nah terus yang ketiga adalah menghitung. Terus di sini tuh ada SK 40 kurangi 2Q DQ kurangi 16 kali 12. Terus tinggal diturunkan atau dijumlahkan, diturunkan maksudnya. Karena tadi 40 enggak ada variabelnya, maka variabelnya cukup ditulis Q. Jadi 40Q kurangi Q kuadrat terus dikurangi 192. Nah terus kemudian 40 kali 12 dikurangi 12 kuadrat kurangi 192. Nah terus tinggal dijumlahkan lagi 480 kurangi 144 dikurangi 192 sama dengan 144. Nah terus di sini sudah terjawab surplus konsumen adalah 144.000. Secara keseluruhan maksudnya adalah konsumen mendapatkan manfaat tambahan senilai 144.000 karena hanya membayar 16.000 per kilogram. Terus ada contoh surplus produsen, yaitu di sini persoalannya adalah seorang petani sayuran bersedia menjual panennya mulai dari harga tertentu. Ternyata harga pasar lebih tinggi dari harapannya sehingga ia mendapat keuntungan tambahan. Di sini diketahui fungsi penawaran adalah P sama dengan 5 tambah 0,5 Q. Terus keterangannya P adalah harga atau dalam ribu rupiah per ikat. Terus Q adalah jumlah penawaran per ikat. Harga pasar adalah 15.000. Nah dilambangkan harga pasar itu P sama dengan 15. Ditanya adalah besarnya surplus produsen. Penyelesaiannya adalah cari jumlah yang dijual pada harga pasar, itu 15 sama dengan 5 tambah 0,5 Q menjadi 0,5 Q sama dengan 10. Terus menjadi Q sama dengan 20. Jadi jumlah penawaran adalah 20. Terus rumus surplus produsen atau SP ya. SP sama dengan P kali Q kurangi P kali Q DQ. Nah di situ tinggal kita hitung SP 15 kali 20
kurangi 5 tambah 0,5 Q dq. Nah, diturunkan 300 kurangi 5Q tambah 0,25 Q kuadrat terus kemudian 300 kurangi 5 kali 20 ditambah 0,25 kali 20 kuadrat dikurangi 0, kemudian 300 dikurangi 100 tambah 100 maka hasilnya adalah 100. Nah, jadi di sini tuh maksudnya surplus produsen sama dengan 100.000, maka petani mendapatkan keuntungan tambahan senilai 100.000 karena harga pasar lebih tinggi dari harga rendah yang ia terima. Nah, jadi kesimpulan dari integral dan penerapannya adalah integral adalah alat matematika yang sangat berguna dalam kehidupan nyata, bukan sekedar rumus. Yang pertama adalah mengubah data perubahan sesaat menjadi nilai total. Yang kedua, mengukur manfaat yang didapat pembeli dan penjual. Yang ketiga adalah membuat keputusan produksi dan pembelian yang lebih tepat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.